Dari segi bahasa akuntansi, manajemen terdiri dari kata akuntansi dan manajemen. Menurut Wirasamita DKK 2024, akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian maksud, penyesuaian dan analisis pembukuan suatu badan usaha. Sedangkan pokok akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan suatu entitas. Menurut Hasanuh 2011, mengidentifikasikan akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk mengambil kebijakan entitas. Informasi ekonomi yang disajikan berupa laporan keuangan suatu entitas. Dalam laporan keuangan minimal mencakup atas neraca, laporan rugi, laba, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Jajiuddin 2013, mengidentifikasikan akuntansi sebagai disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara lebih efisien dan mengevaluasi kegiatan entitas. Jika dilihat dari proses akuntansi, dimulai dengan pencatatan, pengelolaan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisan data keuangan suatu entitas, sedangkan pelaporan tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Pulungan DKK 2013, akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kejadian ekonomi entitas tersebut dalam bentuk laporan keuangan, sedangkan laporan keuangan minimal mencakup atas neraca, laporan laba rugi, perusahaan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Warsono 2011, akuntansi berfungsi sebagai masukan, proses, dan keluaran informasi keuangan dengan fungsi pencatatan jurnal, pemindah bukuan, penyusunan laporan keuangan. Proses akuntansi merupakan kegiatan pencatatan, penjurnalan, pengiktisaran, dan pelaporan keuangan suatu entitas, sedangkan pelaporan tersebut dalam bentuk laporan keuangan. Menurut Suwiknyo 2010, mengidentifikasikan akuntansi sebagai kegiatan mencatat, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data keuangan entitas, sedangkan aktivitas entitas terkait dengan kegiatan produksi, pertukaran atau perdagangan barang dan jasa, dan pengelolaan dana. Aji DKK 2021 mengidentifikasikan akuntansi sebagai kegiatan melakukan identifikasi, pencatatan, penggolongan, dan pengiktisaran transaksi sehingga dihasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dapat dijadikan pengambilan keputusan entitas, sedangkan laporan keuangan mencakup atas neraca, laporan rugi, laba, perusahaan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Aksan DKK 2021, akuntansi sebagai suatu proses identifikasi, mengukur, mencatat, dan membuat isian informasi ekonomi yang dapat digunakan pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan entitas, sedangkan laporan keuangan minimal terbatas neraca, laporan laba rugi, perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Pengertian manajemen menurut Winardi 2010 merupakan akumulasi proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengawasi yang diramu dan ditetapkan secara tepat sesuai dengan situasi yang dialami entitas. Handoko 2001 mengidentifikasikan manajemen sebagai proses karena semua manajer tanpa memperdulikan kecepatan atau keterampilan khusus melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh entitas. Manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Menurut Penus 2021 9-10, dalam manajemen ada beberapa yang dilaksanakan seperti perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing atau leading, pembuatan keputusan, decision making, dan pengendalian, controlling. Keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Manajemen keuangan menurut Tampubolan merupakan proses adaptasi suatu entitas untuk menghasilkan biaya produksi yang efisien sebagai dasar penetapan harga mutu berdasarkan internasional dengan gaya desain yang dapat diterima secara global. Menurut Hadi, manajemen keuangan merupakan ilmu dan seni bagian dari ekonomi yang mempelajari dan menganalisis pengelolaan fungsi POAC, planning, organizing, accounting, dan controlling sumber daya keuangan. Weston dan Copeland mengidentifikasi manajemen keuangan sebagai penerapan prinsip-prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan suatu entitas. Dalam manajemen keuangan,
suatu entitas seperti A. Pemilihan produk dan pasar entitas, B. Strategi riset, investasi, produksi, pemasaran, dan penjualan, C. Penggunaan SDM, D. Perolehan dana dengan biaya yang rendah dan secara efisien, dan penyesuaian kebijakan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan dan persaingan. Jahrial dan Purba 2012 2-3 Manajemen keuangan sebagai upaya manajemen dalam membuat keputusan keuangan dalam upaya memaksimumkan keuntungan entitas. Keputusan keuangan meliputi analisis investasi, manajemen modal kerja, pengelolaan sumber daya biaya modal, penentuan struktur modal, kebijakan dividen, dan analisis risiko dan hasil. Menurut Hoesadan 2021, dalam akuntansi manajemen sebagai salah satu instrumen manajemen dalam pengambilan kebijakan entitas, hal ini disebabkan akuntansi manajemen memberi informasi sangat tepat waktu dan andal dibanding sumber informasi manajemen lainnya. Akuntansi manajemen memberikan informasi yang dapat tepat waktu manajemen lainnya. Akuntansi manajemen memberikan informasi yang tepat. Dalam akuntansi manajemen juga memperbaiki informasi yang terpercaya, tepat, lengkap, dan dapat diaudit. Menurut Firdaus 2020, dalam sistem informasi akuntansi dikelompokkan dalam sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi keuangan terkait dengan penyampaian sajian informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi kepada pihak eksternal seperti kreditor dan investor. Sistem informasi akuntansi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memproses untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Belum ada definisi yang disepakati untuk penjelasan sifat dari input atau proses maupun outputnya. Tujuan utama dari sistem akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, evaluasi, pembiayaan jasa, produk, objek lain, pengambilan keputusan. Menurut Firdaus 2020, informasi akuntansi manajemen dimanfaatkan oleh manajer dalam menjalankan operasional entitas. Informasi akuntansi manajemen juga membantu manajemen dan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Menurut Firdaus 2021, kegiatan dalam perencanaan di mana manajemen entitas menetapkan tujuan serta mengidentifikasikan strategi dan metode untuk mencapai tujuan tersebut. Pelaporan akuntansi yang diperlukan manajemen yang tidak hanya laporan masa lalu namun terkait dengan proses masa depan dalam pencapaian entitas. Akuntansi manajemen membantu manajemen dalam menyajikan data-data akuntansi untuk bahan menyusun rencana agar tujuan ekonomi yang lebih rasional. Menurut Jahrial dan Purba 2012 2-3 ada perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sebagai berikut. A. Akuntansi manajemen tidak terikat oleh aturan-aturan dari eksternal seperti standar akuntansi keuangan, sedangkan akuntansi keuangan terikat dengan aturan eksternal seperti SAK. Akuntansi manajemen menyediakan informasi lebih terinci dan multidisiplin berbanding akuntansi keuangan. Akuntansi manajemen lebih bersifat subjektif dan menggunakan aturan keuangan dan non-keuangan, sedangkan akuntansi keuangan bersifat objektif dan diaudit oleh akuntan publik atas informasi keuangan yang tersedia. Dan informasi akuntansi manajemen ditujukan untuk penggunaan internal, sedangkan informasi akuntansi keuangan ditujukan untuk eksternal. Menurut Sopland dan Dasher, mengidentifikasikan akuntansi manajemen sebagai bagian ilmu akuntansi yang terkait proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi akuntansi bagi manajemen internal entitas. Akuntansi manajemen dimanfaatkan oleh manajemen internal entitas sebagai berikut. A. Perencanaan, B. Proses informasi, C. Pengendalian informasi.